Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 857, Chu Sengxing yang berbahaya desir. Semua orang di tempat kejadian menatap Ji Fei dengan heran. Mereka pikir mereka salah dengar. Bahkan Chu Sengxing, yang selalu sombong terhadap Ji Fei dan tidak peduli padanya, mengira dia salah dengar saat mendengar ini. Bulu matanya yang putih dan panjang terangkat lembut, dan matanya menatap Ji Fei di depannya. Pemuda yang tadi berteriak-teriak minta berlutut itu tidak menyangka Ji Fei akan bersikap begitu sombong dan menjadi sangat geram. "Wah, kamu benar-benar ingin mati. Apakah kau ingin membunuhku juga?" Begitu kata-kata pemuda itu keluar, kata-kata ejekan Ji Fei segera terdengar, dengan ekspresi jijik dan ejekan di sudut mulutnya. Pemuda itu tercengang, apakah ini kesombongan? Dia segera menggelengkan kepalanya, "Tidak, sama sekali tidak. Ini bodoh, dasar bodoh, beraninya kau pamer di keluarga Chu. Kamu masih berani pamer di susan milik keluarga Chu. Kamu bahkan tidak tahu cara memberi makan binatang buas." Tepat saat dia diliputi emosi dan belum mengatakan apapun, suara Ji Fei terdengar lagi. "Sebelumnya, ada seorang pemuda bernama Chu Qiang di keluarga Chumu yang mengatakan kepadaku bahwa dia ingin membunuhku. Coba tebak apa yang terjadi." Ji Fei bagaikan seorang guru yang memberikan pertanyaan untuk menguji murid-muridnya. Ketika dia berbicara tentang Chu Qiang, itu sangat mudah dan alami, seolah-olah Chu Qiang adalah lelucon di matanya, sehingga anak-anak muda yang berbicara tercengang. Tentu saja Chu Qiang tahu bahwa dia adalah cucu satu-satunya Chu Sengxing dan cucu yang paling dicintainya. Namun, baru tadi malam, dia mendengar kabar bahwa ada orang yang terbunuh, dan pembunuhnya adalah seseorang dari Jalan Suzong, yang membuat Chu Sengxing sangat marah. "Kalau saja kejadian hari ini tidak terjadi, pasti aku sudah marah dan ingin membunuh seseorang sejak lama. Akan tetapi, bahkan dalam situasi seperti itu, masih saja ada pria bodoh yang berani membicarakan Chu Qiang dengan acuh tak acuh, dan mereka tampak seolah-olah takut orang lain tidak mengetahui hubungannya. Apakah ini masalah dengan IQ saya? Itu benar-benar pertanyaan bodoh. Saya tidak tahu harus berkata apa kepada anak muda." Matanya tanpa sadar melihat ke arah Chu Sengxing di kejauhan. Mata Chu Sengxing sudah terbuka lebar. Tetapi ketika dia mendengar kata-kata Ji Fei, matanya melebar seperti lonceng sapi, menatap Ji Fei. "Apakah kamu Ji Fei?" Suaranya dingin dan penuh kebencian. Suhu seluruh tempat tampaknya tiba-tiba turun beberapa derajat. Namun, Ji Fei tidak menunjukkan rasa gugup sama sekali dan mengangguk dengan sangat tenang. "Ini aku, apakah kamu sangat merindukanku?" Pertanyaan bercanda. Mendengus, ketenangan Chu Sengxing sedikit menurun, dan dia mendengus dingin. "Aku sangat merindukanmu. Dan aku sangat, sangat merindukanmu." Ji Fei melambaikan tangannya dengan cepat. "Maafkan aku tidak suka laki-laki. Dan aku tidak suka laki-laki memikirkanku lebih jauh lagi. Anda, terutama orang-orang seperti kalian keluarga Chu yang penuh dengan kemunafikan, aku semakin tidak menyukai mereka." "Brengsek!" Chu Sengxing memarahi dengan marah. "Apakah kau juga ingin membunuhnya seperti yang dilakukan cucumu?" Ji Fei bertanya sambil tersenyum. Chu Sengxing hampir mati lemas. Cucunya meninggal hanya karena dua kalimat ini. Terlebih lagi, dia meninggal dengan cara yang sangat kejam, yaitu digorok lehernya. Itu merupakan pukulan yang sangat berat. Anak tunggal keluarga Chu telah tiada. Orang yang memerintahkan pembunuhan itu disebut-sebut lagi dan lagi. Bagai merobek lukanya yang tak kunjung sembuh. Lalu dengan kejam,
dan menaburkan garam di atasnya. Sakit sekali, sangat membuat frustrasi, wajahnya berubah hitam, lalu ungu, dan lalu putih. Ji Fei memperhatikan ekspresinya, matanya selalu tenang seperti air. Orang-orang yang tadinya berteriak, kini terdiam. Mereka bukan orang bodoh dan sudah mendengar makna lain di balik kata-kata itu. Dan tampaknya Ji Fei tidak sederhana. Ketika aku melihat sosoknya yang tinggi dan tegap lagi, dan bayangannya yang panjang di bawah cahaya, dia tampak seperti dewa dari surga. Aku tidak lagi berani berbicara omong kosong seperti yang kulakukan tadi. Suasana menjadi hening. Tampaknya Chu Sengxing juga terus-menerus memikirkan bagaimana menangani masalah ini, sedang berpikir bagaimana cara menghadapi Ji Fei. Gao Chuang mengira Ji Fei bukan orang biasa, tetapi dia tidak pernah menyangka Ji Fei bisa begitu sombong. Dia bahkan tidak menganggap serius Chu Sengxing, dan bahkan mengejek dan mempermalukannya secara langsung dan terang-terangan. Tatapan matanya saat menatap Ji Fei mengandung kekaguman dan kebingungan. Dia membawa burung phoenix ke sini untuk menyembuhkan penyakit. Kami ada di sini untuk meminta bantuan dari keluarga Chu, bukan untuk menjadikan mereka musuh. Namun sekarang dia melakukan hal-hal yang memusuhi keluarga Chu, aneh sekali. Ini juga membuatnya semakin kagum. Mengapa saya merasa sedikit pusing? Pasien yang lemah di antara kerumunan itu berbicara terlebih dahulu. Kepalaku juga agak pusing. Aku berdebar. Beberapa orang di kerumunan sudah mulai jatuh. Itu seperti reaksi berantai. Dan segera jumlah orang bertambah banyak. Namun, orang-orang ini belum sepenuhnya kehilangan kesadaran. Tetapi tubuh mereka sudah tidak memiliki kekuatan lagi, seolah-olah mereka telah kehabisan energi. Ji Fei mengangkat alisnya, menarik napas dalam-dalam, dan tiba-tiba kemarahan melonjak di dalam hatinya. Mereka sebenarnya menaruh pil tidur di sini. Obat itu ternyata berbentuk uap, atau tepatnya dioleskan pada lampu. Lampu menyala, obatnya perlahan menguap, lalu meracuni semua orang. Sangat berbahaya, Phoenix yang sudah lemah pun jatuh koma. Setelah bertahan beberapa saat, Gao Chuang perlahan terjatuh. Ji Fei mengira keluarga Chu memiliki 999 orang. Angka ini menarik. Mungkinkah ada tujuan di baliknya? Dia memutar matanya dan berpura-pura pingsan. Namun meskipun dia tidak sadarkan diri, dia masih memegang erat Phoenix di tangannya. Tidak seorang pun bisa dibiarkan menyakiti Phoenix. Chu Sengxing, yang marah pada Ji Fei dan lama tidak berbicara, perlahan berdiri. Dengan mendengus dingin, suasana langsung menjadi sunyi. Mereka yang masih sadar memandang Chu Sengxing, "Dokter Chu, kami di sini untuk mengobati penyakitmu. Mengapa kondisimu tiba-tiba memburuk?" Sebenarnya mereka punya beberapa pikiran buruk dalam hati, tetapi mereka tidak bisa mengatakannya dengan lantang, dan mereka masih menyimpan secercah harapan untuk Chu Sengxing. Namun Chu Sengxing tiba-tiba tertawa. Wajahnya yang tadinya jelek karena kemarahan Ji Fei, kembali memerah. Ia menatap semua orang dan berkata, "Kalian toh akan mati karena kalian sakit. Sebaiknya aku mengantar kalian pergi agar kalian bisa mati dengan lebih nyaman dan tanpa rasa sakit." Semua orang berteriak karena terkejut. Kamu seharusnya senang karena kamu bisa menjadi pangsit daging. Chu Sengxing menatap orang-orang di depannya. Tampaknya mereka sama sekali bukan manusia, melainkan sekelompok mayat, sekelompok daging yang menunggu untuk diumpankan ke mangsanya. "Dokter Chu, tolong selamatkan nyawa saya. Kami tidak menyinggungmu. Pemuda itu yang menyinggungmu. Bunuh saja dia. Tolong ampuni kami akan memberimu uang." Agar dapat bertahan hidup, mereka memohon belas kasihan.
Kamu tidak sebaik Ji Fei. Chu Sengxing tiba-tiba meninggikan suaranya. Semua orang terkejut. Meskipun dia tidak tahu tujuanku, dia tetap membuatku marah dan membencinya. Dan kalian sama sekali tidak berperan. Kalian hanyalah tumpukan sampah yang bisa dimakan kapan saja. Kau sama sekali bukan dokter ajaib. Kau hanyalah penjahat besar. Mata semua orang dipenuhi amarah dan putus asa, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat dengan keras. Bab 858 Hari Penyelesaian. Haha. Chu Sengxing tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Semua orang berhenti mengumpat dan menoleh. Chu Sengxing sama sekali tidak peduli dan menatap anak buahnya di sekitarnya. Katakan pada mereka untuk mengikat mereka dan membawa mereka ke gunung belakang. Ya, seseorang segera meminta bantuan, dan mereka pun pingsan lalu diikat. Karena Ji Fei berpura-pura pingsan sebelumnya, orang-orang yang datang untuk mengikatnya tetap menendangnya dengan keras. Sialan, beraninya kau membentak orang tua kami, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Ji Fei membuka matanya sedikit dan melihat bahwa orang yang menendangnya adalah seorang pria gemuk yang beratnya hampir 300 pon, seperti dinding, secara horizontal dan vertikal. Ji Fei sudah memutuskan dalam hatinya bahwa begitu dia mengetahui kebenarannya, dia akan menendang pria gendut itu dan mematahkan pantatnya. Chu Sengxing mendengar kata-kata itu dan melihat ke arah Ji Fei. Lemparkan wanita itu terlebih dahulu dan biarkan Ji Fei merasakan perasaan kehilangan orang yang dicintai. Jangan khawatir, Tuan, pria gemuk itu menanggapi dengan cepat. Wajah Chu Sengxing memancarkan cahaya dingin. Memikirkan kematian Chu Qiang, dia bertekad untuk membunuh Ji Fei. Orang yang membunuh cucunya, jangankan sekarang sudah tertangkap, kalau belum tertangkap pun, dia akan diburu dan dibunuh sampai ke ujung bumi. Tepat pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara seorang wanita. Tuan Chu, saya sudah menemukan kebenarannya. Ji Fei mengikuti suara itu dan mendongak, lalu melihat seorang wanita mengenakan topeng berwajah ular. Ular Su, rasa dingin mulai menyergap hati Ji Fei. Ternyata keluarga Chu memiliki hubungan dekat dengan Su Zonglen. Ketika Chu Sengxing melihat ular Su, ekspresinya sangat tenang, bahkan dengan sedikit ketidakpuasan yang kuat. Su Se tidak peduli, tetapi tersenyum dan berkata, Tuan Chu, orang yang membunuh Tuan Chu Qiang hari ini memang bawahan Su Niu dari Su Zonglen, tetapi dia dipaksa melakukannya oleh Ji Fei. Akar penyebabnya adalah Ji Fei. Saya tidak mau mendengar alasan lain, sekarang saya hanya ingin tahu apakah orang itu sudah meninggal. Nada bicara Chu Sengxing sangat lugas, memperlihatkan ketidakpuasan yang kuat. Kebencian yang mendalam mengalir keluar bagai air pasang. Saya telah mengirim orang untuk mencarinya, dan bahkan telah menghubungi kantor pusat Su Zonglen. Jika kami tidak dapat menemukan orang itu, kami akan mengirimkan Su Niu kepada Anda untuk Anda tangani. Chu Sengxing yang awalnya sedikit marah ketika mendengar orang itu tidak ditemukan, tampak lebih santai setelah mendengar kata-kata ini. Saya hanya melihat hasilnya. Dia tahu betul bahwa keputusan Su Zonglen sudah cukup memberinya harga diri. Jangan khawatir, Tuan Chu. Kami di Su Zonglen sangat menghargai Anda sebagai teman lama. Su Snack segera memujinya. Wajah Chu Sengxing tampak lebih baik. Su Si melihat semua orang di tempat kejadian terkendali dan ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. Tuan Chu, mari kita bertindak sekarang, sebelum matahari terbit. Itu akan menjadi waktu terbaik bagi naga untuk menyerap energi spiritual langit dan bumi dan bersiap untuk mencerna dan menyerapnya. Memberi makan naga dengan orang-orang ini pasti akan mempercepat terwujudnya persatuan 1000 hati.
Ketika Chu Sengsing mendengar Qian Xin Guiyi, ekspresinya telah kembali normal. Ayo pergi sekarang. Dia tiba-tiba berdiri dan menjadi orang pertama yang melangkah keluar. Ular Su mengikuti di belakang. Seseorang segera mengambil air dan menuangkannya ke orang yang pingsan itu untuk membangunkannya. Ji Fei berpura-pura bangun sebelum mereka beraksi dan menghindari basah kuyup. Orang-orang yang terbangun melihat tangan mereka diikat dan ditautkan seperti permen Halton. Mereka sangat gugup dan menatap keluarga Chu. Memohon, maafkan kami, selama Anda memaafkan kami bersedia mendengarkan Anda, menjadi anjing Anda, dan memberi Anda semua uang. Agar dapat bertahan hidup, mereka tidak lagi memedulikan martabat mereka. Meskipun saya tidak tahu apa yang disebut pangsit daging, tetapi melihat situasi di depan saya tahu itu jelas bukan hal yang baik. Keluarga Chu yang ada di tempat kejadian memandang orang-orang yang sudah terbangun dan mendengarkan permohonan mereka dengan ekspresi jijik di wajah mereka. Dia mendengus dingin, "Jangan pernah berpikir tentang itu, kalian semua akan mati di sini hari ini, dan tidak akan ada yang tahu bahwa kalian mati di sini." Semua orang di tempat kejadian tiba-tiba merasa merinding. Memikirkan bagaimana ponsel mereka disita sebelumnya. Sekarang mereka akhirnya mengerti maksud pihak lain, yaitu mencegah mereka menghubungi dunia luar. Sekarang aku terisolasi di sini. Hanya ada satu nasib yang menantiku, yaitu kematian. Ketakutan di dalam hati, banyak orang mulai menangis. Wah, seseorang segera melangkah maju dan menamparnya. "Jika kamu menangis lagi, aku akan memukulmu sampai mati." Orang yang dipukul berteriak ketakutan dan tidak berani bergerak. Akhirnya, semua orang mengikuti orang-orang ini ke atas gunung. 999 orang, antrian panjang, bagaikan naga. Namun, tidak ada lampu di jalan menuju gunung. Orang-orang dari keluarga Chu hanya memegang lampu minyak redup, dengan satu anggota keluarga Chu di antara mereka. Dengan cara ini, mereka dapat memantau orang-orang yang ditangkap dan menerangi jalan gunung. Ji Fei dan 3 orang lainnya berjalan di ujung, dan orang yang menjaga mereka awalnya ingin melakukan sesuatu pada Ji Fei. Namun saat dia mengepalkan tinjunya, tatapan mata dingin Ji Fei menatap tajam dan langsung membuat lelaki itu takut dan mundur. Pada akhirnya, mereka mengikuti di belakang dan tidak hanya harus berjalan sendiri, tetapi mereka bahkan mengangkat Gao Chuang. Tentu saja, ini diatur oleh Ji Fei. Keluarga Chu tidak ingin melakukan itu, tetapi mereka tidak punya pilihan. Lagi pula, ada batasan jumlah orang yang bisa naik ke sana. Dibutuhkan 999 orang. Jika tidak cukup orang, mereka harus mengisi kekosongan di antara mereka. Tidak ada yang mau menjadi pangsit daging. Jadi tentu saja mereka harus dibiarkan hidup dengan baik. Meskipun Gao Chuang tidak tahu harus berbuat apa, ketika dia melihat ekspresi Ji Fei dan orang yang menggendongnya, dia merasa sangat mengagumi Ji Fei. Mereka berjalan sekitar 1 jam. Meskipun hari ini berawan, langitnya tetap cerah, tetapi berkabut dan membuat orang-orang merasa seolah-olah masuk langsung ke awan. Ji Fei menarik napas dalam-dalam dan segera mencium bau amis di udara, yang merupakan bau busuk yang ditinggalkan oleh binatang buas. Pada saat yang sama, ada uap air kental yang tercampur dalam kabut, yang merupakan monster air. Memikirkan ular Su yang dikatakan sebagai naga dewa, saya menjadi penasaran. Mereka yang di belakang, cepatlah sedikit, yang di depan sudah datang. Orang-orang di depan bersorak-sorak, dan orang-orang di belakang segera mendesak mereka. Beberapa dari mereka terlalu tua atau terlalu sakit untuk berjalan,
dan anggota keluarga Chu sangat kesal hingga mereka mengambil pisau dan membunuh mereka dengan satu pukulan. Sekarang, jika kita membunuh orang-orang ini, kita dapat mengirim mayat mereka ke sana hanya dalam beberapa langkah, jadi kita tidak takut lagi. Pada saat ini, di puncak gunung, Chu Sengxing, Susi dan yang lainnya sedang melihat ke sebuah kolam di depan mereka, di dalam gelap gulita dan mereka tidak dapat melihat apapun. Kabut putih tampak menutupi segalanya, membuat tempat itu tampak semakin misterius. Su Snack mengenakan topeng, jadi ekspresi wajahnya tidak terlihat, namun Anda dapat melihat tangannya terkepal. Dia terlihat sangat gembira dan penuh harap. Chu Sengxing menatap kolam dalam di bawah kabut di depannya, lalu menatap Su Snack. Apakah kamu yakin Shen Long benar-benar dapat berhasil menyatukan 1000 hati hari ini? Jangan khawatir, hari ini adalah hari kita akan menyelesaikan misi kita. Bersambung.